di Indonesia ya proses. Hengkang dari investasi baterai listrik di Indonesia Pak. Kira-kira mungkin dari pemerintah besar lain atau dari negara lain kerjasamanya Pak? Ya, pasti ada. Tenang aja. Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah. Baru saja digadang-gadang jadi pusat baterai listrik dunia, tapi tiba-tiba investor raksasa asal Korea, LG, malah angkat kaki dari Indonesia. Nilai proyeknya bukan receh, 128 triliun lebih. Pertanyaannya, kenapa bisa batal? Dan apakah ini pertanda buruk untuk industri kendaraan listrik kita? Kalau kamu penasaran kenapa Indonesia yang punya nikel melimpah justru ditinggalkan, jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita bongkar alasannya, yuk bantu channel Tribun Senja berkembang. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan berita-berita tajam, penuh logika, dan nggak asal viral. Jadi begini ceritanya, LG Energy Solution, raksasa baterai dari Korea Selatan, sebenarnya sudah merancang proyek besar-besaran di Indonesia. Mulai dari bahan baku nikel, pengolahan prekursor, katoda, sampai produksi sel baterai. Nilainya $7,7 miliar atau sekitar 128,8 triliun. Tapi tiba-tiba mereka mundur. Kenapa? Jawabannya datang dari LG sendiri. Mereka bilang, ada pergeseran dalam lanskap industri global yang bikin permintaan kendaraan listrik melambat. Artinya, pasar EV nggak secepat yang diprediksi. Terutama karena teknologi baterai kini makin bersaing, terutama dengan dominasi baterai LFP dari Tiongkok yang lebih murah dan stabil. LG akhirnya menyimpulkan, proyek ini terlalu berisiko kalau dilanjutkan sekarang. Jadi mereka cabut, tapi nggak semuanya ditinggal. LG masih lanjutkan pabrik baterai bersama Hyundai di Karawang, Jawa Barat, pabrik bernama HLI Green Power yang masih beroperasi dan bahkan mau diperluas. Artinya, LG belum benar-benar pergi dari Indonesia, tapi mereka menarik diri dari proyek besar yang sifatnya terintegrasi penuh. Dan ini bikin banyak pihak, termasuk pemerintah, heran. Begitu kabar penarikan LG mencuat, pemerintah Indonesia langsung buka suara, tapi bukan dengan kalimat diplomatis. Dirjen Minerba dari Kementerian ESDM, Tri Winarno, justru mempertanyakan, apakah LG memang benar-benar serius dari awal? Kalau memang nggak niat, ya bilang aja. Dari dulu selalu nggak tepat waktu, katanya. Bahkan, proyek ini belum pernah masuk tahap groundbreaking. Artinya, bisa dibilang, dari awal memang belum jalan beneran. Tapi di balik pernyataan itu, ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah memang hanya karena faktor global? Atau ada hal lain? Beberapa analis menyebut, lingkungan investasi di Indonesia belum cukup ramah. Masih ada isu-isu krusial seperti birokrasi lambat, tenaga kerja belum siap di sektor teknologi tinggi, sampai dugaan adanya premanisme terselubung. Ya, investor besar kadang menghadapi tekanan dari oknum yang minta jatah atau perlakuan istimewa. Dan ini bukan rahasia lagi. Profesor Handoyo dari Universitas Airlangga pernah bilang, pemerasan dan intervensi lokal itu nyata dan bisa bikin investor besar cabut pelan-pelan. Jadi, bukan cuma karena permintaan global yang menurun, tapi juga karena faktor internal yang bikin Indonesia terasa kurang bersahabat. Dan benar saja, sekarang proyek yang tadinya untuk LG, akhirnya digantikan oleh Zhejiang Huayu Cobalt, perusahaan asal Cina. Artinya, uangnya nggak hilang, tapi berpindah tangan. Lalu, apa artinya semua ini buat Indonesia? Pertama, jelas ini tamparan keras. Proyek Jumbo bernilai 128 triliun batal, dan itu bukan jumlah kecil. Ekosistem EV kita jadi kehilangan satu pilar penting. Padahal kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, tapi nyatanya, itu belum cukup untuk bikin investor nyaman bertahan. Kedua, ini jadi sinyal kuat bahwa niat baik aja nggak cukup. Kalau Indonesia mau jadi pemain global di industri baterai, bukan cuma urusan bahan baku yang harus kuat, tapi juga soal aturan main yang jelas, birokrasi yang bersih, dan jaminan iklim usaha yang profesional. Dan ketiga, ini pelajaran buat kita semua, bahwa investasi itu bukan cuma soal uang masuk, tapi soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu rapuh. Sekali rusak, susah kembali. Tapi harapannya belum pupus. Proyek baterai bersama Hyundai masih lanjut. Investor baru, Zhejiang Huayu dari China, juga siap ambil alih. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga kepercayaan mereka. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa ya investor segede LG bisa batalin proyek sebesar ini? Apakah karena faktor luar, atau justru dari dalam negeri kita sendiri?